kasih. Ya, terima kasih Mas Cahya atas kesempatannya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim B akan memaparkan tentang dashboard kami yang kami namakan e-commerce dashboard. Tim kami ada Mbak Andina, Mas Sri Mulyadi Wibowo, terus saya sendiri Rohyati dan Mas Tiadi. Selanjutnya di sini problem definition-nya kita membuat dashboard ini karena ingin mendapatkan insight nih dari metrik penting yang secara singkat nih diperlukan adanya satu dashboard yang bisa digunakan oleh decision maker sebagai center of decision making in business sehingga membantu mereka mengambil keputusan dengan confident. Adapun personasnya yang pertama ada C-levels, yakni sebagai sarana untuk melihat performa perusahaan secara utuh dan menentukan rencana taktikal dan strategis jangka panjang, menengah, dan pendek. Terus kemudian yang kedua ada sales, sebagai sarana untuk memonitor performa dan distribusi penjualan serta menganalisis tren kategori sales. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengkaji customer feedback. Kemudian yang ketiga ada marketing, yakni sebagai sarana untuk melihat efektivitas dari campaign yang sudah dijalankan. Dan yang terakhir yakni ada business development atau BizDev, ini sebagai sarana untuk memberi arah kerja atau keputusan berdasarkan pengujian EB pada data. Adapun pengolahan datanya, jadi dari data CSV kita cleaning dan wrangling dengan menggunakan Python, yang selanjutnya kita visualisasikan dengan menggunakan Tableau. Kemudian untuk demo dashboard-nya mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Andina. Baik, terima kasih untuk Oya yang telah mempresentasikan. Pertama, saya akan menjelaskan dashboard kami yang terdiri dari 4 bagian, di mana dashboard pertama ini kami tujukan untuk C-levels, yaitu seperti CEO, CMO, atau CFO, dan mereka secara singkat saja dapat melihat capaian dari KPI yang dibutuhkan pada saat itu gitu. Pertama, tentu saja mereka ingin melihat salesnya, capaian sales mereka di seluruh operasi mereka pada saat itu. Kemudian ada berapa produk yang terjual dan total customer yang sudah membeli di tempat mereka, dan kemudian ingin melihat juga bagaimana sih campaign acceptance dari promo-promo marketing yang telah dijalankan gitu kan. Dan untuk melihat sales per region, di sini juga bisa dilihat di region mana saja yang menghasilkan sales tertinggi hingga terendah. Bisa dilihat dari tooltip-nya. Kemudian untuk melihat item apa saja sih yang sebetulnya cukup populer dari segi item sold-nya, ini bukan nilai sales-nya ya, tapi dari count, ada kategori apa saja yang di sini kita menyajikan, bisa dibilang nyaris semuanya ya kita taruh di sini, makanya bisa sampai sekecil-kecil ini. Dan kita bisa melihat ternyata kategori Beatable Best ini cukup banyak dibeli oleh masyarakat di Brazil gitu. Dan kalau melihat dari nanti ada kategori salesnya juga di bagian sales, ini ternyata kategori yang menghasilkan sales tertinggi itu di bagian health beauty, dengan meskipun item count-nya ini tidak terlalu banyak dibanding Beatable Best. Lalu di bawah ini kita memperlihatkan data sales per minggu, karena setelah melihat datanya per bulan, frekuensinya tidak cukup untuk bisa di forecast gitu. Maka itu kita mengecilkan frekuensinya, memperbanyak sehingga si forecast dari Tableau ini dapat melihat seasonality atau pola untuk kedepannya mereka bisa memproyeksikan seperti apa sih target sales mereka di minggu-minggu atau di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian untuk sales, oke, di sini kami hanya
memberikan sedikit sekali memang kalau dibanding teman-teman sebelumnya ya. Tapi ini benar-benar data yang singkat saja di mana mereka bisa membandingkan misalkan dari segi ordernya nih, kita lihat produk-produk yang terjualnya dulu. Ketika kita melihat total sales-nya sebanyak ini, ada berapa produk yang diordernya sih. Jadi dia sendiri bisa, tim salesnya ini bisa membandingkan total order dengan, oh ternyata total sales ini dari order yang hampir 100.000 nih banyaknya. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan nilai sales-nya, jadi nilai dolarnya ya gitu. Jadi health and beauty ternyata memberikan kontribusi tertinggi, kemudian ada jam dan bettable best dengan item terbanyak, kontribusinya ternyata masih di nomor 3 terbesar nih, seperti itu. Jadi tim sales bisa melihat dari ini kita ambil yang 30 tertinggi, 20 tertinggi, dan mereka bisa melihat kira-kira kalau misalkan item sold-nya banyak yang dijual dan kemudian kontribusi sales-nya banyak, mereka bisa mempertimbangkan ke depannya untuk ngebagusin lagi promo-promo atau memberikan insentif kepada seller-seller mereka untuk lebih banyak menjual item ini karena ternyata sepertinya mudah untuk dijual, seperti itu. Lalu untuk top 5 produk kategori, di sini kita bisa lihat nilai-nilai yang hanya 5 top 5 saja yang kami sajikan, tapi kenapa sih harus dalam bentuk trend line seperti ini, bukan yang kalau biasa kan top 5 itu kan kita ngelihatnya dari bar chart atau dari heat map seperti ini kan, tapi kenapa saya memilih ini? Karena saya ingin melihat sebagai tim sales, apakah tren ini itu tren salesnya itu dari waktu ke waktu itu konsisten atau tidak gitu, karena siapa tahu sebetulnya pada bulan-bulan tertentu kita bisa melihat misalkan mau Natalan nih gitu, kalau mau Natal kan orang biasanya beli kado. Nah biasanya di bulan Desember itu apakah kategori yang kita harapkan itu akan terjual lebih banyak atau tidak, atau ternyata dia cukup konsisten nih si pelanggannya membeli produk seperti yang warna biru ini, dia konsisten terus-terusan, dan ternyata setiap bulannya untuk produk health and beauty ini selalu dicari sama pelanggan mereka, seperti itu. Jadi itu mengapa kita menyajikannya dengan trend line. Kemudian untuk bagian seller, kami ingin menyajikan ada berapa total seller yang saat ini bergabung dengan e-commerce tersebut dengan total dibandingkan dengan total customer-nya. Jadi mereka bisa membandingkan istilahnya, oh kira-kira si seller ini menghandle berapa banyak customer ya gitu dari angka tersebut. Dan di sini most perform seller memang kami tidak memunculkan seller ID-nya di sebelah kiri karena memakan banyak space sekali, jadi kita tampilkan di tooltip gitu dan disertai dengan total sales yang sudah mereka perform selama ini gitu. Dan di area mana sih di Brazil seller yang paling rajin gitu jualannya? Ternyata mungkin di kota San Pedro ya, atau saya kurang tahu. Tapi di SP ini jangan-jangan di situ kota yang cukup banyak anak mudanya kah atau kota bisnis sehingga ada banyak perkembangan jual beli yang memungkinkan para seller ini untuk makin bertambah di kota tersebut. Jadi kepada tim sales-nya mungkin mereka bisa melihat karakteristik dari kota tersebut dan melihat di kota-kota lain apakah bisa juga diaplikasikan jenis-jenis insentif atau promo-promo juga supaya seller-seller ini juga berkembang di kota-kota lainnya gitu. Kemudian di bagian kanan ini merupakan review dan kita pengen lihat juga nih ada berapa produk yang dibeli kemudian pelanggannya menulis review dari total order secara keseluruhan. Ternyata ada biasanya kan kalau ada data yang NA-nya lebih dari 50% itu dibuang ya, tapi kita melihat review ini sebetulnya juga jadi kalau melihat tren di Shopee atau di Tokopedia, di mana orang-orang yang memberikan review secara menyeluruh dan diberikan foto atau video itu selalu
dikasih hadiah berupa koin gitu kan. Jadi kami melihat review ini juga penting untuk diketahui detailnya gitu. Maka itu kenapa ada sedikit sekali atau hanya 50% orang-orang yang memberi review dibandingkan total order dari keseluruhan yang sudah terjadi di e-commerce tersebut. Nah, jadi mungkin dari tim production-nya bisa menambahkan fitur berupa koin-koin tersebut seperti yang dilakukan Shopee atau Tokopedia. Nah, ini kami memperlihatkan review mana yang review terbanyak di antara dari tahun ke tahun, dan ternyata reportnya cukup baik ya. Kalau 2016 itu setahu saya juga memang tidak, bulannya itu kalau nggak salah startingnya September atau Oktober gitu ya. Jadi memang tidak mewakilkan untuk 1 tahun, tapi di 2017 dan 2018 kita dapat melihat bahwa 5-star ratingnya itu cukup baik gitu. Tapi apakah iya sentimennya itu cukup oke gitu? Maka itu dari comment message-nya kita nggak nge-take out data itu dan kita menerjemahkan ke bahasa Inggris, dan dari 30 terbaik, 30 terbanyak dari komen yang ada di dalam reviewnya, ternyata kita bisa lihat word cloud-nya, kurang lebih sentimennya itu cukup baik ya, karena di sini kata-katanya oke, tapi kita bisa lihat ada sentimen negatifnya juga nih, meskipun kelihatannya nggak terlalu banyak gitu ya. Di sini dia nulis I didn't receive the product. Terus kalau nggak salah ada 3 di top 30 ini yang kurang lebih sentimennya sama, di mana dia tidak menerima produknya gitu. Jadi ini harus dilihat lagi nih lebih mendalam mana yang yang menggagalkan penerimaan produk mereka, seperti itu. Saat ini kita ke marketing. Oke, memang di sini kelihatannya sederhana sekali, karena jujur aja kita ngebut banget ngerjainnya. Pada akhirnya kita ngerjain berdua, dan di marketing ini kita memperlihatkan campaign mana saja yang acceptance rate-nya tuh cukup berhasil gitu. Ketika melihat dari 5 campaign ternyata tidak acceptance rate-nya bisa dibilang kurang dari 10%. Mungkin tim marketingnya butuh untuk melihat siapa saja sih orang-orang yang selama ini cukup responsif terhadap kampanye mereka. Dan ternyata kalau misalkan dari definisinya, dan sekali lagi mohon maaf definisinya nggak sempat kita masukkan di tooltip, tapi para kategori customer di champion ini ternyata hanya ada sedikit sekali yang istilahnya mereka responsif terhadap campaign marketingnya. Meskipun di kategori lain juga melakukan acceptance, tapi champions-nya dari e-commerce ini tuh hanya sedikit dari istilahnya kelompok usia kah, atau dari marital status atau income group. Dan bahkan kalau kita melihat income group, hanya dari bisa dibilang high income saja yang berani untuk belanja di e-commerce kami gitu, di Brazil ini gitu kan. Itu juga harus dilihat nih, kenapa, apakah high income ini artinya mereka yang cukup mampu untuk membeli device dan cukup melek teknologi juga untuk bisa belanja di e-commerce, atau mereka perlu juga bagaimana bisa tap in supaya seller-seller ini bisa lebih kreatif untuk menjualnya di luar, mungkin di luar dari online, misalnya seperti itu. Karena mereka tidak bisa mengcapture para pembeli yang income-nya tidak tinggi gitu kan, yang middle-nya aja mereka nggak bisa nangkep, seperti itu. Nah, untuk warna-warna ini kita nggak ngasih legend, tapi kita memberikan warna yang sama di sisi RFM secara moneterinya. Jadi kita bisa lihat di sini at risk, kurang lebih kita melihat at risk, hibernating, dan need attention itu secara count customer-nya bisa dibilang cukup banyak ya, dan secara monetary mereka juga kontribusinya cukup gede gitu. Meskipun hibernating tidak, tapi kita ingin memberikan insight di sini
bahwa jangan sampai customer di kategori need attention dan cannot lose them ini untuk pergi begitu saja, karena meskipun si cannot lose them ini kategorinya jumlahnya sedikit, tapi mereka belanjanya gede banget nih. Jangan-jangan mereka beli bukan bedding, beli kasur yang harganya 50 juta kalau di sini sekali beli gitu. Jadi meskipun sedikit tapi belanjanya tuh sampai 50 atau 10.000 kali lipat dibanding pembeli-pembeli yang lain. Jadi itu yang harus di-maintain oleh tim marketing ini, gimana caranya supaya si kategori cannot lose them itu nggak keluar, kayak gitu. Kemudian kita di BizDev atau Business Development, di sini kami menghadirkan data untuk melihat apakah eksperimen antara page lama dengan page barunya itu signifikan atau tidak. Karena kita melakukan eksperimen two-tail, jadi istilahnya sama dengan atau tidak sama dengan gitu. Jadi kalau misalkan page lama atau page hasil konversi dari page lama dan page barunya itu ternyata sama aja, itu artinya ya itu kita harus mempertahankan yang page lama aja gitu kan. Nah, kita membuat hypothesis nullnya itu tidak ada perbedaan, dan kemudian dari statistical value-nya, p-value-nya secara keseluruhan, secara rata-ratanya itu ternyata hanya berjumlah 0,2, di mana dia sangat tinggi sekali ya. Kalau kita melihat p-value di sini dari hari ke hari, itu yang terendah pun itu masih di 0,15 dan ini 0,19. Jadi meskipun p-value-nya sudah rendah sekali, itu pun tidak terlalu signifikan terhadap tidak signifikan terhadap treatmentnya gitu dibanding kontrol. Nah, kita ingin memberikan informasi juga berupa bagaimana sih power effect dari eksperimen ini dari hari ke hari, dan ternyata ini masih bisa dibilang ini di bawah 0,4 gitu, yang tertinggi pun hanya 0,27, tidak mencapai 80%, di mana power effect yang diperlukan secara konsensus seluruh dunia itu adalah di atas 80% kalau bisa gitu kan, mendekati 1, dan ternyata di sini tidak terlalu powerful untuk bisa dibilang signifikan. Dan kami juga ingin melihat rate conversion hari ke hari dari yang kontrol dengan yang treatment. Kita sendiri juga bisa melihat melalui secara visual aja, polanya ternyata nggak terlalu beda jauh ya dari yang orang-orang yang dibeli treatment kontrol dengan yang diberi treatment page baru. Seperti itu. Jadi sekian presentasi dashboard dari Commerce Insights kelompok B. Terima kasih pada teman-teman semua. Oke, terima kasih dari kelompok B. Terima kasih Mbak Oya, Mbak Dina. Aplaus ya untuk presentasinya. Oke, dan warnanya menarik banget. Ngasih kesan e-commerce apa gitu. Oke. Ya, mungkin kita cuman bisa ngasih satu sesi pertanyaan nih, Mbak Dina sama Mbak Oya. Silakan bagi teman-teman nih yang punya pertanyaan untuk kelompok B bisa langsung open mic dan langsung bertanya. Mangga buat teman-teman yang punya pertanyaan. Oke, belum ada tambah ya? Atau ada? Belum ada? Oke, ya. Kalau belum ada, mungkin dari aku ya. Nah, ini kalau dari sisi dashboardnya udah lumayan UI sama UX-nya ya, gampang dikontrol. Terus aku nggak ngelihat hal-hal yang terlalu memusingkan gitu. Ini aku ada pertanyaan ringkas mungkin ya. Ini waktu ngelakuin forecast yang teman-teman pakai seperti apa ya? Forecast-nya sebetulnya tersedia di analytics-nya Tableau, di Tableau dashboard. Ya, dan awalnya kita kan punya datanya itu sebenarnya daily ya, tapi pas kita coba di monthly, itu datanya, karena datanya polanya sedikit dan frekuensinya terlalu sedikit, akhirnya si forecast-nya itu memberikan garis median, jadi lurus aja sampai sini gitu. Terus saya pikir ini kenapa ya? Oh mungkin karena datanya sedikit. Kemudian akhirnya kita
Wrangling lagi untuk bisa lihat data untuk per minggunya, hanya supaya kita bisa memberikan banyak seasonality terhadap Tableau. Nah, Tableau sendiri akhirnya memperlihatkan forecast yang seperti ini dengan confidence intervalnya juga kurang lebih di 95% ya. Jadi ini sepertinya melihat seasonality dari ini nih. Kalau melihat polanya dia mirip kan seperti itu. Jadi ya, jadi kita sebenarnya hanya ikut dari tabel aja sih, Mas Cahya. Oke, mantap, nggak masalah ya. yang penting ini meskipun belum belajar, ya, setidaknya tahu gambar garis besar metode yang digunakan kan ya. Biar nanti bisa dijelaskan. Cukup pede untuk menjelaskan forecast-nya ini kayaknya works gitu ya. Oke, sip. Iya sih. Oke, thank you. Oke, thank you. Terus tambahan satu lagi ya, feedback mungkin untuk yang BizDev nih, Mbak Andina. Ya, yang BizDev ini, nah ini cukup menarik ya. Di sini kita tahu kalau p-value-nya lebih besar dari alpha atau confidence level yang sudah Mbak Andina set gitu ya, sama Mbak Oya set gitu. Nah, cuman kita harus tahu juga waktu kita dapat p-value ini sebenarnya sampel minimum untuk kita melihat perubahannya itu sudah dapat atau enggak gitu. Dan di mana itu dilihat dari powernya ya. Nah, kalau misalkan powernya ini masih rendah seperti ini, tadi berapa nilainya Mbak? 0,2? Kurang lebih, iya. Ya, kurang lebih segitu kan. Berarti paling tinggi di 0,2 ya. Oke, iya. Berarti meskipun p-value-nya lebih besar, sebenarnya kita nggak bisa langsung menolak gitu ya, karena itu masih prematur, karena ya jumlah sampelnya belum tercapai itu untuk kita bisa melihat perubahan signifikan sesuai MDE yang kita set gitu ya. Nah, jadi ini mungkin konklusinya sekarang masih direkomendasikan pakai old page gitu ya, tapi eksperimennya tetap dilanjutkan sampai powernya ini naik ya, jadi 80% sesuai dengan target gitu. Ya, jadi bisa ngasih ke tim BizDev-nya juga, keputusan untuk taktisnya seperti apa dan terkait si eksperimen ini perlu lanjut atau enggak gitu ya. Nah, kayak gitu. Sama kayaknya ini power per harinya ya. Iya, ini daily. Daily. Considernya p-value dan power. Sip. Mungkin penampilannya sebaiknya saran aku sih nggak daily ya. Karena kan power itu sebenarnya gabungan dari seluruh sampel yang kita dapatkan kan. Bukan dari daily-nya aja gitu. Nanti coba Mbak Andina plotnya kumulatif gitu ya. Dari day 1, day 2, tambahin juga day 1-nya dan lain-lain. Nanti harusnya ngelihat diagram naik seperti ini nih. Gitu. Nah, sehingga ntar di suatu jadi diakumulatif, gitu. Jadi kesannya, Iya, betul. Soalnya kan power kan nentuin jumlah sampel yang Mbak Dina capai kan ya. Jadi agak aneh kalau misalkan jumlah sampelnya 4.000. Dalam sehari butuh 4.000 nih. Besok juga butuh 4.000. Nggak kayak gitu kan. Tapi ya udah, seiring waktu kita harus ngumpulin sampel sampai 4.000. Makanya kumulatif pakainya ya. Nah, kayak gitu. I see. Oke. I see. Ya, paling itu ya untuk feedback-nya. Silakan nanti bisa, kalau ada waktu bisa dilengkapin dan nanti ditaruhlah case-case yang yang cukup menarik untuk dianalisa di report ya. Oke, thank you buat Mbak Dina, Mbak Oya. Thank you.